Yang suka, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Vlog kali ini kita akan membahas tentang pengalaman mistis. Jadi kalau soal mistis biasanya bicara tentang indigo, gitu kan? Tapi saya sama sekali nggak bisa lihat. Kalau ngerasain itu sering tapi nggak bisa dibuktiin bahwasanya ngerasa itu memang dia atau bukan gitu kan, karena nggak bisa lihat. Nah, tapi ada satu kejadian dulu waktu salah satu kejadian yang dilihat nyata, bukan sosoknya tapi kejadian mistisnya gitu kan. Nah, ketika itu usia masih SD kelas 6. Nah, di rumah itu masih ada usaha kelontong. Kejadian itu dimulai dari setengah 12 siang. Beda 2 rumah dari kita itu setengah 12 siang itu dia dari sawah, lagi dari sawah. Jadi di belakang rumah kita itu selain rumah penduduk itu banyak banget sawahnya masih pada zaman itu ya. Sekarang udah kebanyakan rumah daripada sawahnya. Nah, jadi dia bekerja di sawah. Setengah 12 dia ke rumah kita beli rokok. Nah, karena termasuk tetangga dekat, jadi sering memang masuk ke rumah. Nah, kebetulan pada saat itu si mama lagi makan siang, ketemulah dia panggilnya, makan dah, namanya Kaidah gitu kan, makan dah gitu kan. Enggak kak, kasih katanya. Oke. Nah, setelah dari ruang makan dia ke ruang TV. Di situ ada saya sedang nonton film Bollywood ya. Kucu hot. Nantiane. Pada zaman itu memang banyak film India gitu kan. Nah, jadi dia duduk pas di samping saya. Nah, kita cerita tentang Indianya gitu kan, seru gitu. Jam 12 selesailah film Indianya. Selesai, dia pun pulang ke rumah. Oke, nggak lama kemudian itu abang keluar rumah lihat ada tukang butut berhenti di depan rumah. Terus tanya, kenapa bang, ada apa, katanya. Terus tukang bututnya menoleh, bang, itu orang gila atau orang pingsan ya, atau orang meninggal. Nah, kenapa? Karena bajunya tuh lusuh, jorok gitu kan. Terus dilihat oleh abang, siapa gitu. Lihat, ternyata Kak Ida yang dari rumah kami tadi. Memang dia kan pulang dari sawah belum pulang ke rumah kami dulu. Jadi pakaiannya masih kotor gitu. Orang tuh bingung apakah orang gila atau apa, dia tuh nggak bisa lewat gitu kan. Dia naik becak gitu lah. Nah, jadi si abang itu manggil mama, Kak Ida tuh pingsan deh, kata itu kan, pingsan. Bawa, angkat kata si mama. Nah, ketika diangkat itu sama si abang tuh bilang, kok berat ya gitu kan. Padahal kayak itu kecil, orangnya kecil beneran, kecil kurus gitu kan. Tapi kok nggak sesuai dengan ini tingginya sama berat badannya gitu. Kata mama, udah angkat aja, nggak usah dibahas, angkat aja. Nah, diangkat aja, dibawa ke rumahnya. Karena rumahnya kan dekat dari rumah kita, 2 rumah aja. Dibawa ke rumahnya, terus datanglah pada tetangga. Datang pada tetangga. Nah, itu kondisinya dia tuh belum sadar. Ketika dia sadar, itu di sini tuh hitam semuanya. Di sini hitam, di sini itu hitam banget kan. Nggak ingat sih juga, tapi perasaan memang ketika jumpa dia sebelum pisah itu nggak ada hitam, itu nggak ada sama sekali gitu kan. Ketika dia sadar, hitam semua. Nah, ada tetangga yang bawa hewan itu monyet. Nah, ketika dia bangun, hewan tuh langsung menjerit, kayak berontak, mau kabur gitu kan, sampai terkencing-kencing di baju yang punya monyetnya itu. Gitu tuh, kenapa nih monyet, ketakutan atau mana? Memang reaksi itu seperti ketakutan, tapi kita nggak tahu kan karena baru sadar. Nah, ketika sadar dia tuh melihat semua orang, dia bingung, dipanggilin diem aja gitu. Terus ada yang inisiatif tangga, udah panggil aja. Dulu kita sebutnya itu kakek beras tagi gitu, karena dulu kakek ini tuh tinggalnya di beras tagi gitu kan. Nah, kakek ini memang bisa dibilang
orang pinter lah, walaupun memang bukan pekerjaan orang pinter, tapi bisalah istilahnya gitu di daerah kami itu kan. Nah dipanggil terus tuh Kak ini mundur ketika melihat kakek Brastagi nih mundur. Kami bingung kenapa. Terus kakek Brastagi bilang, kamu ngapain di tubuh si Ida? Gitu dong ngomongnya. Terus langsung semua tuh lihat, merinding semuanya, ngomong sama siapa, kok di tubuh siapa gitu kan, gak ada mikir sama sekali kan. Terus Mbak ini bilang ngomong gini, jangan bilang sama kakekku, katanya, aku ini bukan setan, aku ini adalah jin muslim. Itulah kata dia. Wallahu alam benar atau tidak, ya kan? Tapi itulah yang disampaikannya. Terus kakek Brastagi bilang, jadi kenapa kamu masuk ke dalam tubuhnya? Kan keluar, kata si kakek Brastagi. Terus dia ngomong, Kak Ida nih, kan aku mau melindungi dia, katanya. Karena suaminya itu jahat, anaknya itu jahat, katanya kan, suaminya suka pukulin dia, anaknya suka ngelawan, dan kebetulan memang kesehariannya karena tetangga dekat sering melihat memang gitu kan. Nah tapi kita belum bisa percaya gitu kan. Terus dia bilang gini, sama tetangganya itu juga pelit. Nah pelit dong, pelit. Terus bingung, si kakek nanya, siapa yang pelit gitu, nunjuk dong dia, nunjuk gitu kan, pada sama. Terus ngarahnya ke arah siapa tau nggak? Ke arah mama gitu kan. Terus bingung, mama mungkin beraniin diri, hah kok aku pelit, katanya kan, kenapa pula pelit gitu. Terus bilangnya, iya kamu nggak nawari aku makan, katanya, kata Kak Ida, istilahnya yang di dalam badan Kak Ida. Semua bingung, kan aku ada nawarin, makan katanya kan. Terus kau bilang enggak, kata mama. Terus bilang, itu kan si Ida, bukan aku. Tuh kan, Ida bukan aku tuh siapa? Tuh kan, langsung makin merinding semua. Terus kata si kakek Brastagi gini, ya nggak bisa lihat lah dia, katanya, ya kan, dia tuh manusia, nah kamu kan bukan, kan gitu kan, mana lah mungkin bisa lihat. Terdiamlah Kak Ida nih. Terus bilangnya, aku pokoknya mau ngelindungin dia kasihan, dan aku sering lihat dia, katanya, sering ngikutin dia. Nah jadi memang Kak Ida ini sering banget dimasukin oleh hal-hal mistis gitu kan. Nah jadi kan kata orang kan, kalau misalnya kita udah pernah sekali kan gampang kan, jadi kayak perlintasan lah, keluar masuk kan gitu. Apalagi sering melamun ya, jadi jangan pernah sering melamun, mendingan zikir atau mikir, pokoknya jangan deh kosong gitu kan. Tapi memang nggak, kalau saya sendiri sih nggak pernah lihat selain yang ini ya, selain yang saya ceritain ini ya tentang Kak Ida ini, nggak pernah lihat, hanya ini aja gitu kan. Jadi lanjut lagi dibilang ya, iya suaminya suka mukulin dia, anaknya suka marahin dia, ngelawan dia, kasihan dia sering nangis katanya gitu kan, stres katanya. Terus kakeknya bilang, nggak bisa, Ida nih kasihan kalau kamu tetap di tubuhnya, katanya, karena kan auranya betul berbeda ya kan gitu kan. Terus dia ngomong gini, jadi kamu malah gak ilmu sama aku gitu dong, sama si kakek kan. Apa namanya, terus tuh kita tuh beda gitu kan, aliran kita tuh beda, nggak paham deh maksud ya, mungkin ya nggak paham deh, betul nggak paham deh ilmu apa gitu kan. Terus memang mereka tuh kayak bertatapan, diem, ngapain, nah ini gitu kan, tetap nggak pernah mau, nggak bisa keluar teh. Hampir berapa lama ya, lama deh pokoknya. Habis itu baru setelah itu dia nyerah, dia bilangnya gini, oke,
nggak pakai oke ya, maksudnya uh, aku keluar dari tubuh si Ida, tapi aku bakal terus di samping dia. Itu bayangin ya kan. Di samping dia kakak itu sering ke rumah, sering belanja, sering cerita. Terus bayangin dong ke rumah, nah kawannya tuh nemenin gitu kan, sedangkan si mama yang nggak bisa lihat aja tuh marahin, dibilang pelit gitu. Nah apalagi kita kan ngomong, ih tuh dikacangin katanya. Gimana coba pas lagi ngomong kayak Kak Ida, kenapa dia aja gini 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 ya, ganteng ya kan Kak Ida, nah temennya nggak diajakin dong ya kan. Bayangin perasaannya, mau nggak lagi merinding tuh bayanginnya, si mama cuma nawarin makan aja dibilang pelit, apalagi kita dikacangin dianya gitu kan. Nah itu udah cerita ujung-ujungnya dia memang keluar. Nah setelah sore Kak Ida itu keluar rumah, ini tuh mata tuh makin hitam, makin hitam tebal, mata makin ciut saya tuh kan. Dia keluar, kami lagi ngumpul, biasalah tangga-tangga kan, kampung tuh kalau udah ada sesuatu pasti ngumpul lama lagi kan, masih bahas tentang itu gitu kan. Saya itu ke dapur tuh nggak berani, ada sekitar seminggu selepas maghrib itu pasti saya nggak berani ke belakang, karena sawah itu pas di belakang rumah gitu kan. Jadi membayangin gelap terus tuh melihat langsung kejadian tuh betul-betul merinding. Jadi kayak itu datangin kami tuh tukutan, terus kami tanya sama mama, Ida atau bukan? Bayangin, mama memang best berani ya. Ida atau bukan? Ida katanya kan. Kenapa kak? Kata Kak Ida, iya kok tadi bilang aku pelit katanya kan. Mana ada aku bilang Kak Lina pelit tuh kan, nama mama kan Lina kayak kan. Terus pokoknya ya setelah akhir tuh lucu tapi serem, tapi terus masih ingat bilang bahwasanya dia itu bakal keluar dari tubuhnya tapi tetap berada di sampingnya nemenin dia. Bayangin kan gimana ngomong sama dia, benar-benar nggak berani. Nah dari situ kayak dia kan belum tahu, katanya di awal itu dia belum tahu kalau misalnya yang sosok ini ngikutin dia. Ada sih namanya, dikasih tau namanya tapi nggak mau saya sebutin di sini. Karena kalau saya lihat-lihat dari vlog-vlog YouTube dan lainnya itu kan, kalau ketika sebut atau kita bahas itu kan sosoknya sedatang gitu kan. Walau alam saya juga nggak bisa pastiin dan memang nggak mau pingin lihat juga gitu kan. Jadi setelah berapa lama ya, pokoknya nggak cepet deh Kak Ida tuh tahu. Akhirnya dia tahu, katanya dia bisa lihat, ngobrol juga, dan dia yang buat Kak Ida itu pergi ke luar negeri ya kan, jadi TKI lah, bukan di RT ya, TKI, tapi bisa mijit istilahnya gitu. Jadi gini, kalau kata orang kan kalau misalnya punya sesuatu kan, kalau tukang kusuk ya nggak tahu ya, mohon maaf kalau misalnya bagi-bagi tukang kusuk gitu kan. Cuman memang Kak Ida ini bilangnya dia itu dari nggak bisa ngusuk jadi bisa kusuk gitulah kan, bisa kusuk. Ada ahli lah kan, di tukang kusuk ini kan nggak sembarangan kan, tangannya kan beda-beda gitu kan. Nah, berkat bantuan sosok ini tuh bisa ngusuk gitu katanya. Jadi di Malaysia itu bisa ngusuk, tapi yang ngusuk kaidahnya tuh bukan ya. Itu dia nggak tahu ya, lu alam. Yang pasti ketika sambil dia sih nggak ngerasain apa-apa gitu sih, cuman memang masih sekarang tuh yang dipertanyakan dia jin muslim katanya. Tapi ya itulah dia ya kan, nggak tahu. Cuma setelah beberapa tahun dari Malaysia, kaidahnya pulang, ngusuknya masih bisa katanya. Tapi sosoknya itu udah nggak ikutin dia lagi. Nah, saya tanya kenapa kak ngikutin lagi? Nggak tahu.
dia kayaknya udah kecantol sama yang lain, katanya gitu. Bayangin kan, katanya jin muslim tapi kecantol sama yang lain. Oke, ya kan, walau alam lah pokoknya. Intinya apapun perkataannya, sosok itu jangan pernah percaya 100%. Kan kata, apalagi jelaskan di Al-Quran juga, perkataan syaitan itu lebih banyak berbohongnya daripada benernya, karena kan dia mendengarkan, mencuri informasi dari perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan lain-lainnya, ya kan? Nah, jadi intinya jangan mudah percaya apapun yang dikatakan oleh sosok-sosok tertentu yang nggak bisa kita lihat. Sedangkan yang kita lihat aja itu belum tentu benar yang diomonginnya, apalagi yang nggak kita lihat, ya. Nah, jadi pengalaman mistis yang saya alamin salah satunya itu, yang masih ingat sampai sekarang, itu dia ya mudah-mudahan nggak pernah kita alamin ya, karena memang bener-bener gitu ya. Kalau yang suka mistis sih ya nggak tahu juga sih. Nah, bagi teman-teman yang bisa lihat indigo, mana deh di sekitar saya ada atau enggak, yang pasti sih sekarang sih nggak ngerasain apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Kalau cerita tentang anak bisa lihat, karena kan memang anak-anak kan juga masih kecil katanya bisa lihat kan. Nah, itu juga ada, itu juga kadang-kadang buat saya merinding. Cuman saya bilang ketika itu, kalau saya nggak mau ganggu, jadi kita juga jangan saling mengganggu. Tapi kalau misalnya mengganggu keluarga saya juga nggak akan bisa tinggal diam, gitu dia. Ada, yang penting kita saling menjaga aja, jangan saling mengganggu. Oke. Nah, itu salah satu pengalaman mistis yang saya alamin dulu. Bagi yang suka, jangan lupa subscribe, like, komen, ya kan. Pengalaman apa lagi? Bagi yang tidak subscribe ataupun like, terima kasih tuh untuk menonton. Bagi yang kurang suka, mohon maaf telah menyemak, ya kan, di berandanya. Oke, nanti next kita buat video apa lagi, vlog apa lagi, nanti kita sampaikan ya. Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.